Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan membahas mengenai uji signifikansi data penelitian, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji t-test. Untuk data nilai pretest dan post-test, saya mengambil dari skripsi yang dibuat oleh Rido Prahasta mengenai keefektifan model pembelajaran number hit together terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 10 Tata Boga SMK SPP Dharma Lestari Salatiga pada materi bilangan berpangkat dan berakar tahun 2019-2020. Di sini data pretest dan posttest berada di halaman 42. Kita scroll dulu. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel 4.3 dan tabel 4.4. Saya mengambil tabel 4.3 yaitu hasil nilai kelas tata boga A. Di sini ada 19 data pretest dan 19 data posttest. Setelah itu, data pretest dan posttest kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Sekarang saya telah masuk ke dalam Microsoft Excel-nya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengurutkan data pretest terlebih dahulu. Caranya yaitu kita blok nilai pretest, lalu kita masuk ke menu data, kita pilih sort, kita pilih continue with the current selection, kita pilih sort dan kita pilih OK. Di sini nilai pretestnya langsung berurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita masuk untuk mencari nilai rata-rata. Rumus dari rata-rata yaitu sama dengan average. Kita blok data yang pertama hingga data yang ke-19. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Lanjut kita masuk untuk mencari nilai standar deviasi. Rumus dari standar deviasi yaitu sama dengan STDEV sama, kita blok juga data pertama hingga data ke-19. Lalu kita tutup kurung dan kita pilih enter. Selanjutnya kita masuk ke dalam fcum atau f kumulatif. F kumulatif caranya itu kita buat pertama angka 1, lalu kita buat angka 2, lalu kita blok, dan kita seret sampai bawah. Maka datanya telah berurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita masuk untuk mencari fs. S atau peluang munculnya data pertama terhadap data yang terakhir. Rumusnya yaitu sama dengan fcum 1 dibagi dengan fcum yang terakhir atau fcum yang 19. Lalu nilai fcum yang 19 kita beri logo dolar atau kita absolutkan. Lalu kita pilih enter. Lalu kita seret juga hingga data ke 19. Setelah itu kita masuk untuk mencari nilai ZI. Rumus dari ZI yaitu sama dengan buka kurung nilai pretest dikurang dengan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya kita beri logo dolar juga atau kita absolutkan. Lalu kita tutup dan kita bagi dengan nilai standar deviasi. Dan nilai standar deviasinya juga kita absolutkan. Lalu kita pilih enter. Setelah itu nilainya kita tarik ke bawah. Lalu kita masuk ke dalam FTZI. Rumusnya yaitu sama dengan norm disk
tutup kurung dan enter. Saya sampai bawah juga. Lalu kita masuk nilai Fs kurang Ft. Rumusnya yaitu sama dengan ABS nilai Fs dikurang dengan nilai Ft. Kurung lalu enter. Saya sampai bawah. Setelah itu kita masuk untuk mencari nilai dihitung. Rumusnya itu maksimal atau max nilai Fs kurang Ft. Kurung dan enter. Di sini kita masuk untuk mencari nilai K tabel. Untuk K tabel kita memerlukan tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini datanya ada 19. Jadi untuk menentukan K tabel kita melepaskan satu data. Jadi kita akan mengambil nilai data yang ke-18. Di sini data yang ke-18 di 0,05 yaitu 0,309. Jadi di sini kita buat 0,309. Setelah itu kita masuk ke dalam nilai D atau kita isikan dulu 0,191458512 dan nilai K itu 0,309. Berdasarkan nilai D yang lebih kecil daripada nilai K dan daerah keputusannya itu data pada studi normal, jika dihitung lebih kecil dari K tabel, maka dapat kita simpulkan data berdistribusi normal dan H0 kita terima dan H1 ditolak. Ini merupakan cara manual untuk mencari nilai uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita akan mencari secara otomatis menggunakan aplikasi SPSS. Sekarang saya telah masuk ke dalam SPSS. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita pilih variable view. Kita buat di sini pretest. Tipe datanya itu numerik. Bitnya ada 2. Dikarenakan pada tabel pretest dan posttest saya memiliki koma, maka di sini decimal place-nya ada 1. Kita pilih OK. Lalu labelnya kita samain aja itu pretest. Dan metode-nya itu scale. Dan yang kedua itu posttest. Juga sama numerik. Ini kita pilih 2 dan 1. Pilih OK. Dan di sini posttest. Kita pilih scale juga dan selesai. Setelah itu kita masuk ke dalam data view. Di sini kita masukkan juga susunya, kita copy datanya. Lalu kita paste. Di sini kita ubah sedikit, ada yang kita ubah.
Lalu kita pilih transform, kita pilih data, analyze, lalu kita pilih non parametric test, kita pilih legacy dialog, dan kita pilih one sample K2S. Lalu nilai pretestnya kita pilih dengan panah ini sebelah kanan. Nilai post testnya kita biarkan di sebelah kiri terlebih dahulu karena nilai post testnya tidak ada. Lalu kita pilih OK. Setelah itu di sini nampak min standar deviasinya. Kita kecilkan dan kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Di sini untuk rata-rata atau min sama, itu 35,526. Untuk standar deviasi juga sama, itu 13,3121. Dan untuk positif itu 191 juga sama, itu 191. Dan untuk negatif yaitu minus 177. Negatif adalah nilai distribusi paling maksimal. Ini merupakan cara otomatis untuk mencari nilai Kolmogorov-Smirnov. Setelah mencari nilai pretest, kita mencari nilai post testnya lagi. Untuk post test kita secara otomatis saja. Caranya kita kopikan nilai post test ini, kita copy dan kita pastekan di sini. Di sini nilainya masih ada komanya, masih belum terurut. Setelah datanya selesai, kita masuk ke cara yang tadi, yaitu kita pilih analyze, kita pilih non parametric test, kita pilih legacy dialog, kita pilih one sample K2S, nilai pretestnya kita keluarkan dulu dan kita masukkan nilai post test, lalu kita pilih OK. Di sini untuk rata-rata nilai post test yaitu 83,553, untuk standar deviasinya itu 14,4654, dan untuk dihitungnya itu atau positifnya itu 1,144, dan untuk yang negatifnya itu minus 188. Ini merupakan cara untuk mencari nilai uji Kolmogorov-Smirnov test. Saya telah masuk ke dalam Microsoft Excel kembali. Di sini saya akan mencari nilai uji signifikansi data penelitian. Nah, yang pertama yang akan kita cari yaitu nilai D, yaitu nilai Y dikurang X. Y sama dengan Y dikurang X. Lagi kita enterkan. Setelah itu kita seret sampai bawah. Lanjut kita mencari nilai rata-rata yaitu average. Kita blok semuanya, lalu kita tutup kurung dan enter. Setelah itu kita masuk untuk mencari nilai XD. Rumusnya itu sama dengan nilai D dikurang dengan nilai MD. Di sini nilai MD-nya kita beri logo dolar atau kita absolutkan. Setelah itu kita enter. Lalu kita seret hingga data yang ke 19. Di sini kita langsung mencari nilai jumlah. Rumusnya itu sama dengan sum
tabel dan kita enter. Kita seret aja ini ke bawah karena sama rumusnya nanti. Lanjut kita masuk mencari nilai x di kuadrat. Rumusnya itu nilai x di kita beri pangkat kuadrat. Setelah itu kita seret tinggal ke bawah. Lanjut kita masuk untuk mencari nilai T hitung. Rumus dari T hitung itu sama dengan nilai MD dibagi SPRT nilai XD kuadrat dibagi dengan nilai N, yaitu ada 19 buka kurung 19 kurang 1 tutup kurung, tutup dan tutup. Oh, maaf salah. Di sini kita beri di sini kita kasih tutup kurung ya. Dan di sini kita beri tutup kurung lagi. Selanjutnya kita masuk untuk di tabel. Di sini data kita ada 19, maka akan kita lepaskan satu data, yaitu data 19. Jadi kita lihat di tabel titik persentase distribusi T. Kita mengambil data yang ke-18. Untuk data yang ke-18 di 0,025 0,50 yaitu 2,10092. Kita tulis di sini yaitu 2,10092. Kita beri langsung kita enterkan. Dikarenakan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Ini merupakan cara mencari nilai uji signifikansi data penelitian secara manual. Selanjutnya kita akan mencari uji signifikansi data penelitian secara otomatis. Secara otomatis kita akan melaksanakan secara dua kali, yaitu di dalam Microsoft Excel dan di dalam SPSS. Untuk Microsoft Excel kita pilih menu data, kita pilih data analyze, kita pilih cari t-test paired to sample forming, lalu kita pilih OK. Di sini untuk variabel satunya itu data pretest, dan untuk variabel 2-nya yaitu data post-test. Di sini kita pilih new worksheet supply signifikansi. Lalu kita pilih OK. Di sini kita kopikan saja. Kita pilih di sini, kita letakkan dia di sini. Berdasarkan tabel uji signifikansi yang kita cari secara otomatis yang di Excel, di startnya kita sama dengan yang kita cari, yaitu kita beri logo aja, logo biru, pilih biru muda. Di sini juga di sini nilai T hitung dan nilai T stopnya sama, yaitu 8,58328678. Dan untuk T tabel atau di sini itu critical to tell yaitu 2,1009224, sama yang sesuai yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke SPSS untuk mencari secara otomatis. Caranya itu kita pilih compare means, kita pilih paired sample t-test. Di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Untuk variabel 1 kita kasih nilai pretest, dan untuk variabel 2 kita kasih nilai post-test. Lalu kita pilih OK. Ini dia, kita kopikan saja. Lalu kita masukkan ke dalam Microsoft Excel, Microsoft Word. Di sini nilainya untuk
buktinya yaitu sama 8,583. Jadi dapat kita simpulkan untuk kesimpulan dari uji signifikansi data penelitian, hasil pembandingan pasangan nilai pretest dan posttest yang mendapatkan nilai uji signifikansi kecil dari 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara pretest dan posttest. Maka H0-nya kita tolak dan H1-nya diterima. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.